Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Saudara dan saya seringkali mendengar lagu-lagu yang isinya sebuah ungkapan kerinduan, ungkapan kesedihan. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, kadang-kadang ketika seseorang bernyanyi, lagu itu sebenarnya ditujukan kepada siapa? Biasanya kepada dirinya sendiri. Ada lagu-lagu yang sungguh-sungguh mengungkapkan perasaan seseorang. Sehingga kadang-kadang kita mendengarnya menjadi apatis, kadang-kadang ada nada-nada pesimis di dalamnya. Lagu-lagu yang dinyanyikan sebenarnya tadi saya katakan kadang-kala untuk menghibur diri sendiri. Mungkin ketika sedang bersedih dengan menyanyikan sebuah lagu menjadi lebih tenang. Mungkin ketika sedang menghibur seseorang kita menjadi rasa terhibur. Ketika lagi patah semangat kita menjadi lebih bersemangat ketika menyanyikan sebuah lagu. Nah, sebenarnya bagaimana dengan nyanyian gereja? Pada hakikatnya nyanyian gereja ditujukan bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Tuhan. Malam ini kita merenungkan Mazmur 149 yang sekali lagi ada ajakan untuk menyanyi bagi Tuhan. Saya ingin membaca dua ayat dari Mazmur 149. Ayat pertama dan ayat yang ketiga. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Apa sebenarnya alasan sehingga pemazmur dalam Mazmur nomor 149 ini mengajak umat untuk bernyanyi bagi Tuhan? Yang pertama, ada sorak-sorai karena penyelamatan Tuhan atas Israel. Dulu umat pilihan mengalami pembebasan dari perbudakan Mesir. Mereka merayakannya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan kembali berkenan kepada mereka dan memulihkan keadaan mereka. Alasan yang kedua, ada kesukaan karena keadilan Allah kembali ditegakkan. Dulu nenek moyang mereka sungguh-sungguh diperbudak oleh Firaun. Tapi kini sungguh-sungguh Allah sudah membebaskan mereka. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir dari Mazmur, kita melihat lebih kepada sesuatu secara eskatologis. Ada masa di mana umat Tuhan yang mengalami jatuh bangun dalam penderitaan, dalam pergumulan mengikut Tuhan, merasa memikul salib dalam melayani Tuhan, untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, mengalami tantangan. Tetapi apa? Kristus telah menang terhadap kuasa dosa. Maka dengan penuh pengharapan kita memandang ke depan. Kita percaya bahwa gereja akan mengalami pemulihan yang sepenuhnya. Dosa betul-betul dikalahkan. Dan sesungguhnya kita menyambut Sang Raja yang besar itu, Mesias Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat yang telah ditebusnya, lewat nyanyian, segala perasaan kita ungkapkan kepada Tuhan. Rasa syukur, rasa cemas kita, rasa khawatir kita, rasa malu dan sesal akan dosa. Semua bisa kita sampaikan lewat pujian kita, lewat nyanyian kita. Bukan hanya sebagai pribadi, tapi dalam komunitas iman kita di rumah Tuhan, di gereja, kita bisa menyanyi, menyampaikan ungkapan hati kita, kekaguman kita kepada Tuhan. Kita respect kepada kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Allah adalah objek pujian kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan untuk mengagungkan Dia, untuk sungguh-sungguh mengekspresikan kesempurnaan karyanya. Itulah alasannya kita bernyanyi untuk Tuhan di dalam gereja. Oleh sebab itu, ibadah itu harus dipersiapkan dengan sangat matang. Karena ibadah bukan sebuah hiburan, bukan sebuah pagelaran, bukan sebuah pertunjukan, tetapi sebuah momen penyembahan kepada Allah yang telah berkarya di dalam Kristus. C.S. Lewis berkata, saya pikir kita senang memuji apa yang kita nikmati. Karena pujian tidak hanya mengekspresikan, tetapi melengkapi sukacita. Pujian adalah penyempurnaan dari kenikmatan. Bukan sekedar saling memuji seperti sepasang kekasih, tetapi sepenuhnya mengagungkan objek itu sendiri, yaitu Allah. Mari hidup kita
kita sungguh-sungguh pakai untuk memuji karya-karya Dia yang besar dalam hidup kita. Amin.